tentang permasalahan peserta didik untuk memenuhi tugas UAS bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Mar'atus Sholihah Istamala, MPSI. Sebelumnya perkenalkan, saya Karisma Yubi Agustiana dan saya Bella Dwi Astuti dari semester 6A. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat siang, An. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering masuk ke puskesmas. Katanya pusing dan sakit perut ya. Apakah ada yang membebani pikiranmu? Ibu paham. Mungkin kamu merasa bingung atau takut untuk cerita. Tapi di sini ibu untuk mendengarkan, bukan untuk menghakimi. Ibu tahu kamu anak yang hebat, yang awalnya sangat antusias masuk pesantren ini. Apa yang berubah di bulan ketiga ini, Nak? Saya sudah tidak kuat lagi di sini, Bu. Pesantren ini rasanya seperti penjara buat saya. Setiap kali orang tua saya datang menjenguk, saya cuma bisa menangis histeris dan memohon-mohon supaya diboyong. Pasti berat sekali ya rasanya, sampai seperti di penjara. Bisakah kamu menceritakan apa yang membuat kamu seperti ini kepada ibu? Saya merasa kesepian banget di tengah keramaian asrama, Bu. Teman-teman sekamar sering melakukan verbal bullying kepada saya. Saya dikucilkan kalau waktu makan bersama tiba. Bahkan saya sering dipaksa mengerjakan tugas piket mereka. Saya terpaksa menurut karena takut kalau menolak. Saya bahkan makin dikucilkan. Makanya saya sengaja pura-pura sakit di poskes supaya bisa menumpang tidur dan juga menghindar dari mereka. Jadi rasa pusing dan sakit perut itu muncul karena kamu merasa sangat tertekan di kamar. Ibu sangat menyayangkan hal ini terjadi padamu. Apakah ini juga alasan kenapa prestasi hafalan Al-Quranmu menurun drastis dan kamu lebih suka menyendiri atau main dengan kakak kelasmu? Iya, Bu. Mental saya sudah benar-benar jatuh. Saya sudah kehilangan motivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Saya merasa lebih aman kalau saya bersama kakak kelas daripada sama teman-teman satu asrama saya, Bu. Ibu mengerti perasaanmu, tapi ibu juga perlu menginformasi suatu hal yang lain. Ada laporan dari beberapa teman seangkatamu yang merasa kurang nyaman. Mereka bilang kamu suka mengadu domba mereka dengan kakak kelas sampai memicu perselisihan dan aksi saling sindir. Apakah benar hal itu terjadi? Saya cuma cerita ke kakak kelas tentang apa yang mereka lakukan ke saya. Tapi sekarang suasananya malah jadi kisruh. Teman-teman menuduh saya tukang adu domba. Konfliknya makin besar. Bahkan orang tua saya sampai tidak terima dan beliau ikut andil membela saya karena tidak percaya saya bersikap seperti itu. Kejadian ini bikin saya makin trauma dan
dan takut setengah mati untuk masuk ke asrama lagi. Ibu paham posisinya sekarang menjadi sangat rumit untukmu. Dari obrolan kita dan informasi yang ibu kumpulkan, tampaknya ketidaknyamanan yang kamu rasakan di pondok murni karena masalah di pondok saja, tapi ada juga pengaruh atau tekanan dari lingkungan keluarga di rumah yang membuatmu semakin merasa terbebani. Apakah benar demikian? Iya, Bu. Ada masalah juga di rumah. Makanya saya sudah bulat. Saya dan orang tua memutuskan untuk boyong saja dari sini. Saya mau pindah ke sekolah lain karena ketenangan jiwa saya di sini sudah rusak. Ibu menghargai keputusanmu dan orang tuamu, An. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan trauma dan kondisi mentalmu terlebih dahulu, agar kamu bisa belajar dengan tenang di tempat yang baru nanti. Terima kasih sudah jujur kepada Ibu An. Menghadapi masalah bertubi-tubi dari asrama sekaligus lingkungan keluarga pasti sangat melelahkan buat kamu. Terkait keputusan boyong, Ibu menghormati keputusanmu dan orang tuamu demi memulihkan kesehatan mentalmu. Namun, sebelum kamu pindah, Ibu ingin membantumu meluruskan masalah ini agar tidak menjadi trauma yang mengganjal di masa depan. Solusinya, Ibu akan memfasilitasi mediasi antara kamu, perwakilan teman sekamarmu, dan kakak kelas untuk menjernihkan kesalahpahaman tentang adu domba tersebut. Ibu juga akan berbicara dengan orang tuamu agar memberikan lingkungan rumah yang lebih suportif. Bagaimana, apakah kamu bersedia, An? Iya, Bu, saya bersedia. Asal suasananya bisa selesai baik-baik sebelum saya pergi. Bagus sekali, Nak. Mari kita tata kembali semangatmu. Kamu adalah anak yang cerdas dan berpotensi besar dalam menghafal Al-Quran. Semangat, An. Baik, Bu. Terima kasih. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video